Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini atau channel bengkel Kamoning Motor. Satu keluhan ini dari unit Beat FI ESP ya, yang sudah starter halus tapi ini tahun 2016. Ada keluhan di mana motor ini tidak ada strum sama sekali ke bagian display speedometer, ke bagian fuel pump, ke sinyal-sinyal juga tidak ada. Oke, ini sudah kita bedah ya untuk bagian box sikringnya, ini sudah kita cek dan memang ini ada beberapa poin yang korosi ya kawan-kawan, termasuk juga ini bagian cantelannya korosi parah ya. Nah ini sedang kita telusuri masalahnya dari mana, apakah dari bagian box ini yang sudah bermasalah ataukah memang dari instalasi perkabelan yang bermasalah juga, keropos atau korosi. Nah ini sedang kita telusuri ya. Yang paling utama adalah kita cari sumbernya terlebih dahulu ya, terutama ke bagian kunci kontak. Kunci kontak ini sudah melakukan pergantian sepertinya ini untuk pemilik kendaraannya. Sepertinya ini baru kawan-kawan ya, dan ini sudah kita telanjangi untuk unit motor ini karena memang harus kita detailkan untuk terkait bagian instalasi atau perkabelannya. Dikhawatirkan memang adanya putus arus ataupun putus instalasi tengah-tengah ataupun juga di bagian poin tertentu. Oke, ini kita cek dulu teman-teman ya, kita periksa dulu dan kita pahami dulu untuk langkah-langkahnya atau alur-alurnya ya. Kita cari dulu sumber utamanya yaitu dari kabel kontak. Oke, kunci kontak kawan-kawan ya. Untuk kunci kontak, dari mana sumbernya untuk kunci kontak? Kunci kontak sumber utamanya tetap ya dari aki atau baterai. Ini baterai oke, aman. Terus aki memang kondisinya di angka 12 volt ya, aki 12 volt, 12 lebih malah. Nah ini kita coba cek untuk arusnya kawan-kawan ya. Ini untuk kabel warna merah strip putih, ini kabel asal muasal dari kunci kontak ya. Ini standby. Ini juga untuk sikring utama, ini yang sebelah kanan atau sebelah sini, ini standby semua ada, tapi untuk yang sikring yang 10 amperan ini tidak ada, menandakan memang tidak ada arus kawan-kawan ya. Oke, ini kita cek juga bagian standby. Ini standby ada, yang ini juga ada di arus dari relay kaki 5, di kaki 4 pun ada, aman ya. Ini dari kunci kontak belum ada masuk. Terus juga ini masuk sudah dari aki untuk ke bagian kunci kontak. Kunci kontaknya dari mana kawan-kawan ya? Untuk kunci kontak ini harusnya kemana saja, yuk kita telusuri ya. Ini kabel ini masuk ke bagian ECU ya, kabel putih strip merah ya, dominan merah strip putih. Nah kabel ini mengarah ke bagian ECU. Nah kawan-kawan, ini soket yang ke ECU. Soket yang ke ECU, kita cari kabel yang dari bawah, dari ini kawan-kawan ya, dari box sikring warna kabel warna merah dominan putih. Nah, ini kita cek ya, pastikan ada nyala dan pastikan ini arusnya 12 volt. Nah kita pastikan untuk arusnya apakah benar 12 volt. Oke, arus 12 volt, pastikan harus 12 volt ya. Ini pastikan juga ini untuk bagian strum tetap nyala, ada lah ya. Oke, dipastikan sudah ada. Oke, kita colokan, ini proses lagi oleh cuk ya. Kita konektor ini kita nyala, colokan ini keluarnya teman-teman, kita informasikan dulu ya. Keluarnya langsung keluar ke kontak warna putih, maaf warna merah leres atau strip hitam. Warna yang mana kabelnya teman-teman?
warna kabelnya kita cari dulu kawan-kawan. Nah ini kabelnya yang ini kawan-kawan ya, coba colokan dan pastikan ini nyala juga, sudah benar diproses oleh ECU untuk mengirim arus ke kunci kontaknya. Ini nyala ya, keluar berarti oke. Kita ukur juga dengan menggunakan digital multimeter apakah 12 volt juga. Nah oke kawan-kawan ya, 12 masih aman. Oke, nah setelah dari sini aman semuanya, kita langsung ke aki kunci kontak nih, karena yang ini dari ECU. Oke, kita pastikan apakah ada setruk atau tidak yang masuk sini. Ada ya, tapi redup, teman-teman bisa saksikan ini redup. Kita coba ukur. Nah kadang-kadang mati. Nah ini goyang kabel ada, nah berarti ada masalah ini. Nah dan kita ukur untuk nyalanya seperti ini, ukurnya ini berapa. Nah voltasenya ini, voltasenya di angka 7 ampere atau 6 ampere. Nah ini berarti ada masalah di bagian kabel warna. Nah ini kita oyak-oyak seperti ini, kadang ada kadang tidak. Nah angkanya masuk di angka 7,9 ampere atau 8 ampere, maaf 8 volt ya, 8 volt ini kurang. Oke, harusnya yang masuk ke bagian kontak itu 12 volt, berarti ini ada masalah. Dan kita goyang-goyangkan kabel pun. Oke, kita goyang-goyangkan kabel ini. Nah ada mati, ada kadang nyala. Berarti ini ada masalah di kabel. Yuk kita telusuri masalah utamanya dulu ya. Ini kabelnya kurang mantap, ini ada putus kayaknya. Oke, nah mati, goyang lagi ada. Oke, yuk kita telusuri kabel di bawah mananya yang putus. Oke, intinya mau tidak mau kita harus bedah kabel ini kawan-kawan ya, mau tidak mau, untuk memastikan di mana titik hambatannya. Karena memang ada, kenapa bisa masuk ke kabel ini itu hanya 8 volt, tidak harus normal 12 volt. Makanya ini kita harus bedah secara detail untuk kabel ini. Ini kabel dari ECU ya, harus 12 volt. Kita pastikan lagi. Nah, tidak ada ya. Belum ada masuk. Nah, dari sini di bawah ini kawan-kawan ya, di sini kita tusuk di sini sedikit. Nah strum normal ada. Oke, masuk ke sini hilang, tidak ada. Nah, kita bedah.
Oke, sekali lagi kawan-kawan ya, sampai sini aman. Oke, masuk sini, ini udah kunci kontak hilang total kawan-kawan. Nah, ini kita ini masalahnya kawan-kawan, dari sini udah kabel putus di tengah. Nah, nih kita coba sambungkan kawan-kawan. Memastikan ya. Ini udah korosi benar-benar. Nah, kabelnya sudah korosi seperti ini. Nah, kita coba. Putus. Kabelnya korosi kawan-kawan. Banyak sekali kejadian seperti ini ya yang mengecoh teknisi. Jika ini masuk, coba ukur apakah benar 12 volt sampai sini. Nah, ukur 12 benar ya. Ini bisa lihat ya, 12 volt. Nah, ini sudah kita sambung. Oke, sudah kita sambung dulu seperti ini, dan kita pastikan untuk yang ke kunci kontak sudah naik ke atas normal atau tidak. Nah, lampunya sudah terang benderang nih, dan kita ukur untuk voltasenya berapa jatuhnya sekarang ketika sudah kita sambung. Nah, kita ini 5. Oke, ini sudah 12 volt. Oke, jadi masalah utamanya kita sudah temukan kawan-kawan, kabel putus di sini. Ini kabel yang dari ECU mengarah ke bagian kunci kontak. Jadi tadi tersambung memang, cuman kalau untuk menyalakan mesin ini tidak mampu, karena yang masuk atau yang datang ke bagian kunci kontak itu hanya 8 volt ya, harusnya 12 volt, ini masuk 8 volt, kadang kurang ya 7, sekian lah. Nah, itu masalahnya kawan-kawan ya. Jadi ini satu hal yang wajib kita telusuri dan harus kita detailkan. Kita menemukan kasus seperti ini, bedah syaraf itu satu hal yang diharuskan ya. Oke, kita sambungkan. Ini sudah kunci kontak ya. Coba kita langsungkan saja dulu nih. Oke. Nah, itu kawan-kawan ya, sudah menyala, semakin menyala sekarang ya, sudah normal. Masalah utamanya ada di kabel yang putus. Coba gini ya. Sip, itu kawan-kawan masalahnya utamanya. Tadinya starter juga nggak kuat nih, sekarang udah oke, aman. Kita tinggal perbaiki atau tinggal pasang instalasinya, pasang kabar-kabarnya juga, dan perbaikan sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sudah subscribe.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan ya video singkat ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kesulitan ketika ada kasus seperti ini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.